warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita ke IKD jika ingin seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau pakai syahadat boleh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu atau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Cari yang singkat. Ya, cari yang singkat. Jadi jangan pakai yang alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu panjang. Yang pertama kita panggil nomor 1 yaitu Al-Ustaz Acep Sobur. Kepadanya dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Takwa yang tidak hanya di bibir saja, tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya di mulut saja, akan tetapi takwa yang bisa menyatukan satunya lisan dengan perbuatan, satunya ucap dengan sikap, satunya dakwah dengan lampak, juga satunya kata dengan praktika, satunya teori dan manifestasi. Maka dengan itu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ia memiliki sifat tawadu. Apa itu sifat tawadu? Sifat tawadu itu yaitu sikap yang rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, dan jauh dari alam masing-masing. Mungkin ada yang diunggulkan di dalam bidang bahasa, ada yang diunggulkan dalam bidang hafalan, dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam keterampilan dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah tanggung jawab, wewenang sebuah kepemimpinan yang harus bisa memanage pendidikan ini diarahkan kemana, agar jangan sampai pendidikan yang saat ini banyak sekali yang tidak nyambung dengan masa depan. Bagaimana tidak nyambungnya? Sekarang belajar ini, tetapi ternyata yang dibutuhkan untuk masa depan adalah hal yang lain. Tentunya bidang pendidikan ini harus arahnya harus lebih difokuskan dan untuk kedepannya dengan visi-misi yang jelas. Sekarang belajar A, mungkin nanti sebenarnya yang dibutuhkan ke depan adalah B. Tentunya dari sekarang harus bisa disinkronkan dalam artian dengan visi-misi yang jelas. Tentunya segala sesuatunya dibingkai dalam bidang bagaimana semua ilmu pendidikan yang diajarkan pada anak-anak ini adalah bagaimana untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an, di mana ketika kita membaca Al-Qur'an akan mendapatkan suatu kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam
wa mim harfun. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Dalam hadis ini tidak dikatakan bahwa alif lam mim termasuk salah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, dia akan diberikan jaminan keselamatan oleh Allah berupa perlindungan pada hari itu. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu bersama atau menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi apapun yang diberikan, baik besar ataupun kecil, kelak itulah yang memberikan manfaat kepada kita. Mungkin di depan kita kotak amal itu berjalan atau diperjalankan, diisilah dengan selembar, 2 lembar. Tetapi insya Allah yang selembar, 2 lembar di situ nanti akan berkata, kuntu shaghiratan fakabbartani. Dulu aku itu kecil, tapi kamu membuatku besar. Apa yang membuat uang yang tadinya kecil itu jadi besar? Karena dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Dan kita bisa buktikan bahwa apabila orang mementingkan kepentingan orang lain, kepentingannya akan ditanggung oleh Allah, pasti. Kemudian yang kedua, waman ahya sunnati. Dalam hadis yang lain, waman ahya sunnati indah fasadin nas, yaitu orang yang menghidupkan sunnahku, atau dalam hadis yang lain ketika terjadi kerusakan di antara manusia. Sunnah ini perlu kita pahami bukan sunnah yang bermakna taklifi dalam hukum fikih, yaitu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan hal ini maksudnya. Sunnah ini adalah jalan. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat jalan. Sunnah Rasul itu apa? Jalan hidup Rasul. Nah, salah satu jalan hidup Rasul adalah dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah jalan hidup Rasul. Mengajak orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Saya ingin menyampaikan 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tetapi mohon didengarkan baik-baik. Saya menyampaikan 1 lagu dulu, selanjutnya bisa kita nyanyi sama-sama. Setuju? Setuju. Baik. Kalau falas-falas sedikit, mohon dimaklum. Bukan penyanyi soalnya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Wahai kawan-kawan, ingin ku sampaikan 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Pertama mengimani, kedua membacanya, ketiga memahami isinya, keempat mengamalkan, kelima mendakwakan. Lakukan semua, surga kau dapat. Lakukan semua, surga kau dapat. Boleh tepuk tangannya ya? Baik, terima kasih. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, pertama mengimaninya. Tentunya masing-masing kita sudah paham. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kitab-kitab Allah ada 4. Pertama Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Masalah muslimin rahimakumullah, Islam telah mengajarkan sebuah konsep yang luar biasa yang bermula dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran mengajarkan bahwa kita sebagai manusia mesti
ada hubungan kekerabatan, persaudaraan. Karena kalau kita runut lagi dari asal mula kita, maka semua dari kita adalah berasal dari satu nenek moyang sama, yaitu Adam alaihissalam. Harusnya kalau kita punya masalah saat itu juga harus dihilangkan, dideret, ya, dihapus dari hati kita. Gimana caranya? Kita udah ikhlas kok, udah ikhlas banget sama api dia. Walaupun dia mungkin nikah lagi nggak apa-apa, saya udah ikhlas aja. Padahal hatinya belum ikhlas sebetulnya, masih ada sisa-sisa yang maksudnya belum dia buang, itu namanya sampah emosi. Jadi kemarin juga saya sempat praktek sedikit di depan Ustaz itu. Seperti ini lah yang gampang ya konsep kita tuh. Ini HP berarti berapa gram sih? Ya, ada tahu sih, ada tahu yang nanya. Paling berapa gram dia? Ringan. Benar ringan, tapi kalau sampai pegang begini, misalkan pegang begini sampai 1 jam, apa yang terjadi dengan tangan saya? Pegel 1 jam ya, 20 jam, seharian, 3 hari begitu terus. Kurang kerjaan saya berarti ya. Nah ini pasti pegel tangan kita. Gimana supaya tangan saya tidak pegel? Gimana caranya? Halo? Kasih ke Satri. Nah iya. Gimana supaya tangan kita tidak pegel nih? Ya ditaruh lah, letakkan di sini. Hilang nggak pegel tangan ini? Hilang nggak pegelnya? Masih ada kan? Walaupun berkurang tapi masih ada. Nah ini analogi yang sangat-sangat ringan, sangat mudah. Ini saya ibaratkan dengan emosi kita. Emosi kalau disimpan di hati 1 jam, 2 jam masih oke. 2 hari, 3 hari oke. Kalau 10 hari baru 1 datang dari 1 numpuk, hanya akumulasi. Tubuh ini ada batasnya, Pak, ada anfal nanti. Kalau sudah sering kali kita kesal, dendam, kesumat, iri hati dan dengki, itu numpuk menghitam di hati ini. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri."